bangkit, Sorry, aku baru inget record. deal with the problems, ya, mengatasi masalah bahkan melampaui masalah, gitu, Coach Arida. Melampaui rintangan ya, seperti judulnya ya. Uh, Ya, oke. Ya benar-benar banget. Teman-teman di sini, siapa yang hidupnya tidak punya masalah? Ada nggak? Atau semuanya punya masalah? Kayaknya ini ya, suatu yang normal. Dan itu juga jadinya kita juga jadi tidak sendiri ya, tidak merasa sendiri, tidak merasa yang paling terpuruk gitu ya, bahwa Betul wah, sekali. ya itu kan salah satu cara buat kita lebih kindness sama diri sendiri bahwa bukan aku aja nih gitu yang masalahnya terberat sedunia gitu ya kira-kira. Jadi semua orang Betul. mungkin punya masalah yang berat juga gitu. Iya, dan sewaktu kita menghadapi atau menyadari realitas yang ada, bahwa ternyata sewaktu kita sedang ada masalah, kita tidak berharap orang lain punya masalah ya, tapi nyata-nyatanya orang lain punya masalah yang lebih pelik, lebih buruk Ya, gitu iya, iya, ya iya, betul, di betul. situ. Nah ini menarik nih kalau dengan cerita dari Coach Ferry sendiri, cerita dong dari pengalaman pribadi nih. Pernah Eh, ngalami apa masalah yang sampai terpuruk atau ada, nggak terpuruk? ada. Tapi ini loh, Mbak Arida, kita nggak usah khawatir nih kalau kita punya masalah ya, karena kita bisa gunakan sumber daya yang kita miliki dalam menghadapi masalah. Kita punya loh sumber daya itu ya. Dan sumber daya ini banyak komponennya, dan setiap orang pasti akan menggunakannya dengan cara-cara yang berbeda gitu. Ya, sumber daya itu ya paling gampang sih mengkategorisasi ya. Ada sumber daya yang kasat mata, yang tidak kasat mata, yang material, imaterial ya. Uang misalnya paling gampang ya menjadi solusi sebagai suatu masalah gitu. Iya, Atau iya, iya. kemudahan lain ya, tapi kalau misalnya uang mungkin eh, kurang bisa kita fulfill gitu, kita dapatkan, kita juga bisa mengandalkan sumber daya lain, relationship misalnya, hubungan keluarga, pertemanan, pengetahuan kita ya, dan juga apa nih ya, tadi nanti ya Coach Arida juga akan mengajarkan pengetahuan baru nih buat rekan-rekan, yaitu mindfulness ya, sehingga kita menjadi lebih jernih ya menghadapi masalah gitu ya. Iya, Dan iya, iya. apa ya, dengan demikian kita bisa menyiapkan fisik juga, pikiran kita untuk mindful dan deal with the problems gitu. Iya, Ya, ini iya. akan membantu menemukan solusi gitu. Ya, itu Hmm. kita lakukan. Nah, juga ini Mbak Arida, pikiran kita gitu ya. Itu juga suatu hal yang luar biasa loh, yang mungkin kadang kita abaikan ya, just thought, just mind gitu. Enggak juga ya. Otak kita itu luar biasa gitu dalam membantu kita menghadapi masalah. Dan sejak kecil kita punya ya, sewaktu kita lahir nih kita punya 100 miliar neuron. Apa masih kurang gitu ya. Dan sekarang kan terus bertumbuh seraya kita berpikir, seraya kita deal with the problems gitu ya. Neuron-neuron itu akan semakin berkembang, semakin terasah juga. Ya, Iya, iya, gitu. iya. Dan pikiran yang kita gunakan saat ini ya, kalau boleh dikategorisasi lagi nih untuk mudahnya gitu ya, hidup kita itu dikendalikan oleh pikiran sadar dan juga pikiran alam bawah sadar. Ada yang namanya conscious dan ada yang namanya subconscious mind gitu ya. Yang conscious ternyata dia mempengaruhi kehidupan kita 10%, sedangkan yang subconscious besar banget, 90%-nya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana pikiran alam bawah sadar ini mempengaruhi hampir keseluruhan aktivitas hidup kita gitu. Iya, iya. Dan pada dasarnya kalau kita nih punya problem, kadang kita cuma mengandalkan ya secara sadar, awareness kita itu hanya mengandalkan pikiran sadar kita. Tapi pernah nggak kita mengajak pikiran alam bawah sadar kita atau subconscious mind juga untuk deal with the problems atau mewujudkan yang kita inginkan gitu. Iya, iya, iya. Dan menarik juga nih, sewaktu pikiran sadar kita dan alam bawah sadar kita itu selaras ya, kita tidak akan ada rejection dalam diri kita. Kita ingin melakukan sesuatu hal, do something, create something, itu full effort loh, gitu. Ya, maka dari itu mereka yang kadang mensabotase dirinya, rencana-rencananya akhirnya tertunda atau digagalkan oleh dirinya sendiri, yaitu karena alam bawah sadarnya tidak mengizinkan itu loh.
gitu. Tapi Hmm, bisa dibayangkan seandainya dua-duanya itu inline gitu. Put effort untuk mewujudkan yang kita inginkan, deal with the problems, reach what we want gitu. Do what we want, achieve what we want, luar biasa iya, gitu. iya, Jadi iya. kita punya sumber daya yang luar biasa sebenarnya. Nah, eh, dalam talking seperti ini ya, ini kita diingatkan kembali kita punya kapasitas yang luar biasa. Termasuk juga nanti kita akan belajar hal baru ini nih, mindful ini nih. Saya juga pengen dengar lagi nih. Meskipun saya Iya, udah beberapa kali ikut ya. iya nanti kita ini ya, tapi memang sesuatu yang kita punya tapi kita mungkin nggak pernah akses, nggak pernah latih itu atau Hmm, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi sesuatu yang memang kita perlu latih karena memang mungkin pendidikan kita tuh lebih banyak yang diajarkan tuh yang tadi ya pikiran sadarnya ya. iya. Bagaimana pikiran bawah sadar itu sebagai potensi kita mau memanfaatkan secara maksimalnya, kayaknya ilmunya di sekolah nggak ada deh. Nah itu sayang ya, harusnya dimasukin Iya, dalam kurikulum. iya bener kan lucu juga ya kalau masuk itu judulnya apa saya nggak tahu tuh judul judulnya di situ gitu ya. Kulikuler kali ya, ekstrakurikuler. Iya, betul-betul. Oke, jadi tadi kan kita membahasnya sebenarnya ada secara sumber daya tuh biasanya kita ada sumber daya yang di luar kita, apa yang kita miliki di luar sana, ada yang di dalam kita kan. Di dalam kita ini ada yang kita sadari kayak ilmu-ilmu yang kita udah belajar gitu ya. Ilmu IT, ilmu keuangan, ilmu bla bla bla, sampai ada juga potensi yang di bawah sadar juga ya, yang mungkin belum sepenuhnya kita akses gitu, kira-kira Hmm, ya. Dan betul. nanti kita lihat apakah dengan mindfulness itu kita bisa meningkatkan akses kita ya terhadap sumber daya itu gitu. Kalau Coach Ferry udah bisa mengakses tadi ya potensi yang di bawah sadar itu biasanya Coach Ferry gimana caranya? Oke, banyak ya yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya nih, kita memotivasi diri sendiri, ya Hmm, itu bisa loh, ya, ya. ya, ya. Berarti itu kita mengedukasi alam bawah sadar kita. Dan ada jamnya loh, Coach Arida. Ya jam-jamnya, misalnya di subuh hari, di malam hari, di situ gerbang alam bawah sadar itu buka loh. Ya, Oh, jadi oke, oke. nggak ada barrier yang terlalu menghalangi sewaktu kita mengedukasi alam bawah sadar. Hmm. Waktu menulis ya, kalau kalau nih para motivator kerap kali kan pernah bilang, if you want to achieve something what you want, bisa you want to have a house, you want to have a car gitu ya, coba gambar itu ya, your Oh iya, iya. gonna be gitu. Nah sebenarnya dengan menggambar, dengan menulis, ini alam bawah sadar kita itu tune in loh dengan alam sadar kita. Hmm. Vision board itu juga begitu nggak Jadi sih? kesannya kok apa sih gambar ini, gambar itu, nanti 4 tahun kemudian Ah, terwujud. Nah, padahal kuncinya di situ, di mana sewaktu menulis, sewaktu menggambar, ya apalagi di momen-momen tertentu atau sewaktu kita memiliki perasaan yang meluap saat itu alam bawah sadar itu benar-benar terbuka gitu. Nggak ada filtrasinya lagi, semua masuk ke alam bawah sadar dan itu menjadi suatu program pikiran untuk hmm. direalisasikan. Wow, luar biasa kan? Iya, iya, iya. Nah, jadi Ya, berarti nanti mereka triknya bagaimana caranya betul gitu ya? loh, aku dulu enggak, aku banyak masalah dulu karena nggak tahu ilmu-ilmu seperti ini. Iya, iya. Nah, berarti kayak vision board itu membantu ya, yang Banget. Nah, betul. Nah, itu dia yang kerap salah kali jadi satunya. rumus para motivator untuk mencapai sukses ya, padahal secara apa nih best science-nya seperti ini gitu. Dia melibatkan dengan kuat ke apa nih kemampuan alam bawah sadar kita. Iya, iya, iya. Kita lanjut dulu ya. Nah, terus tentang rintangan nih. Nah, Rintangan tadi ya, gimana nih caranya supaya kita nggak mudah nyerah? Terus oke, udah gitu ngerasa, aduh pengalaman nih terlalu saya mungkin terlalu ya. berat nih, terlalu besar nih, kayaknya Saya nggak cerita mampu. pengalaman saya, gini ceritanya maksudnya. Iya, iya, silakan. Ya, jadi saya punya ya, saya cerita tentang masalah, nanti yang selanjutnya akan cerita tentang bagaimana saya merealisasikan saya inginkan gitu ya. Gitu. Jadi dulu tuh saya udah punya pekerjaan yang settle ya sebagai Chief Information Officer ya. Saya sudah menggelutinya itu beberapa tahun, 6 tahun gitu kalau nggak salah ya, atau hampir 7 tahun gitu. Uh, tapi saya merasa bahwa kalau saya ngebiarin seperti itu aja,
sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, begitu-begitu saja. Karena pada saat itu saya mulai merasa jenuh gitu ya. Ya saya akan tetap seperti itu setahun 2 tahun pun. Gitu. Dan menurut saya ini suatu orang bilang itu comfort zone gitu. Tapi menurut saya comfort zone itu adalah ketidaknyamanan yang dinyaman-nyamanin gitu. Udah mulai nggak comfort gitu ya. Iya. Nah, akhirnya ini sebenarnya sih jangan ditiru ya, jangan ditiru rekan-rekan kalau nggak suka dengan suatu pekerjaan, jangan tiba-tiba langsung aja nih action untuk resign gitu, jangan seperti itu karena hidup ini memang tidak mudah gitu ya. Cari pekerjaan juga tidak mudah, tapi saya nggak tahu knowledge ini gitu, makanya dari sewaktu saya menghadapi ketidaknyamanan dan tampaknya udah saya pikirin kok gini terus akhirnya saya taking action untuk benar-benar resign. Sebulan 2 bulan sih fun-fun aja gitu ya, tapi bulan berikutnya itu kok mulai tidak menyenangkan, bingung saya mau ngapain, kerja apa ya cari kerja juga emang tidak gampang, apalagi misalnya kalau udah keluar masuk ke perusahaan baru kita harus start from the scratch gitu ya nggak sih Iya, ya, gajinya juga di reset lagi gitu kan istilahnya ya. Jadi, nah saat itu tuh saya coba banyak baca, banyak mendengar, ikut pelatihan pengembangan diri, sampai akhirnya juga ikut coaching Indonesia ya. Tahun berapa itu waktu quit itu? Tahun 2000 berapa ya? Wow, udah cukup lama sih. 2000 berapa ya? 2007 gitu. Udah lama ya. 2008 saya lupa ya, udah lama sekali gitu. Nah, dengan belajar ini dan itu ini membantu saya loh memahami kapasitas pemikiran manusia yang luar biasa gitu. Nah, di saat itu ya saya sering berdialog dengan diri sendiri ya. Dan saya sadar bahwa ini melibatkan gitu kemampuan pikiran kita yang sebenarnya, melibatkan juga subconscious mind yang untuk mendefinisikan kembali hidup saya gitu ya. What do I really want in life? What do I want to be gitu ya. Dan saya ajak pikiran alam bawah sadar ini untuk membantu saya menemukan solusinya. Sehingga akhirnya nih ke depannya saya tahu gitu. Saya jelas saya mau menjadi orang yang seperti apa, mewujudkan hal-hal apa 2-3 tahun ke depan gitu. Dan dari situ akhirnya saya mulai on the track gitu loh ya. Saya ngambil S2, saya nulis buku dan saya berbisnis. Buku juga macam-macam gitu ya. Saya tidak membatasi diri karena saya percaya bahwa setiap orang tuh punya banyak sekali bakat gitu ya. Silakan mempelajari banyak hal gitu loh. Selama itu sanggup, selama itu menyenangkan, silakan saja. Selama itu give you a satisfaction, ya silakan saja. Lalu saya menekuni pekerjaan sebagai pengajar, sebagai trainer ya. Saya juga ngambil S3 ya, dan ya saya bahagia dengan itu gitu. Meskipun ya sejauh ini pun yang namanya masalah tetap saja ada gitu. Tapi when we deal with the problems ya, we get used to it, and akhirnya itu memberikan suatu kenyamanan baru lagi dalam hidup. Gitu. That become my new normal gitu. Dan bisa jadi nanti sewaktu kita harus growing, kita akan mencari lagi untuk growing, ya, mencari space of life kita gitu. Ya, jadi tadi sih kalau didengar itu awalnya kan kayaknya problemnya tuh kita mengenal diri juga ya. Jadi menggali sebenarnya potensi diri ini apa aja, dan ternyata setelah belajar, jadi belajar lagi ya. Pada waktu kita menghadapi tantangan itu kita bisa belajar lagi dan mengenal diri kita ya di situ, dan ketemu nanti potensi yang ada. Ya, potensi yang ada, dan dengan belajar dan kemudian dengan menggali ke diri, dah di situ mulai solusinya bisa ketemu ya. Jadi kita nggak larut dalam masalahnya. Saya tuh pernah juga di neuro leadership dibilang sih, jadi kalau ada sesuatu yang sulit gitu, yang kita suka bilangnya tuh masalah. Masalah itu kan berarti gap ya, ada gap antara realitas sama apa yang kita pikir harusnya begini gitu kan. Itu kita bilang itu masalah. Nah, katanya jangan bilang bahwa itu masalah, tapi bilang itu tantangan. Katanya beda, di otak itu akan beda. Hormon yang keluar juga katanya beda. Begitu kita bilang, aduh nih masalah lagi, aduh masalah lagi. Bahasa Sundanya apa tuh, Mas Coach Ferry? Yang masalah makin banyak ya. Masalah lagi. Nah, itu yang muncul kan takut. Nah, takut itu stres, kortisol, dan sebagainya, dan teman-temannya.
Tapi kalau kita bilang, oh ini tantangan gitu ya, oh ini tantangan, saya mau growing, ini tantangan, itu beda hormonnya tuh. Namanya apa? Norepinefrin atau apa. Jadi itu beda. Ada excitement untuk, wah saya mau growing nih, ini tantangan gitu. Kalau teman-teman mau coba boleh. Jadi begitu kita ngerasa, kok gini sih gitu ya. Biasanya kan karena kita ngelihat antara realitas yang ada dengan harapanku ada gap nih. Jangan bilang ini masalah. Kalau terus-terusan melihat itu masalah, tadi malah kita otaknya tuh mengkerut ya kalau kebanyakan kortisol. Tapi kalau kita melihatnya tantangan, itu berbeda gitu. Feelingnya juga akan beda. Salah satu nasehatnya begitu ya. Jadi tantangan namanya. Obstacle tuh masalah ya. Mungkin judulnya jangan obstacle sebetulnya. Tapi nggak Padahal kita apa-apa. ngomongin ada masalah berarti nakut-nakutin diri sendiri dong. Iya, ada hormon stres tuh Iya yang itu. keluar. Hormon stresnya keluar. Tapi kalau misalnya kita bilang tantangan, itu apa tuh? Itu kayak ada sesuatu Challenge, antisipasi, challenge, challenge. challenge. Iya kan challenge kan, tantangan itu challenge. Jadi itu antisipasi. Nah, antisipasi itu beda. Antisipasi bahwa kita mau growing nih gitu, kita mau naik kelas gitu. Itu akan berbeda, feelingnya pun akan berbeda. Tapi boleh dicoba sendiri ya. Nanti teman-teman kalau ada masalah, nanti jangan bilang itu masalah ya. Mesti merubah kosakata kita nih. Berarti kata-kata tuh sangat-sangat pengaruh ya dengan Hmm, feeling yang kita ini kan kita alami kan. yes, betul. Oke, nah jadi kira-kira nih sarannya, pesan-pesannya nih ya, maksudnya tips-tips apa aja nih? Jadi kalau tadi kan Oh, salah saya belum satunya cerita adalah loh tentang jangan pengalaman saya yang kedua, Mbak Arida. kenapa? Saya belum Gimana? cerita tentang pengalaman saya yang kedua. Apa nih ya? Silakan, Kan silakan. tadi kan ada masalah tuh. Sekarang mau mewujudkan suatu hal yang saya inginkan gitu ya. Mhm. Jadi Iya, kan iya. ada cerita juga sih dulu ya. Saya tuh kan nulis cukup banyak tuh. Waktu itu pas saya ngambil S2 ya dengan teman-teman S2 saya cerita bahwa saya nulis buku IT gitu. Saya ini pengen nanti suatu saat memecahkan rekor menjadi penulis buku IT terbanyak gitu ya. Saya cerita tuh ke teman-teman, tapi banyak sekali yang mereka tuh mengatakan nggak mungkin, mana mungkin, nggak bisa gitu ya. Tetapi karena mindset saya ya tidak ada rejection antara pikiran sadar dan alam bawah sadar kita, ya pikiran orang-orang itu, apa yang dikatakan orang-orang itu nggak berpengaruh sama sekali gitu. Ya Hmm. kadang mereka bisa saja mempengaruhi pikiran alam bawah sadar kita bahwa memang kita tidak mungkin, tapi begitu kita still yakin dengan yang kita inginkan, ya nggak masalah gitu. Kita bisa membentengi diri kita dan merealisasikan apa yang kita inginkan, dan alam bawah sadar itu nggak akan mudah terpengaruh gitu loh, karena kita sudah inline dengan kedirian kita sepenuhnya. Dan Hmm. alhasil nggak cepat loh Mbak Arida. Alhasil 4 tahun kemudian itu terwujud. Butuh 4 tahun. Iya, iya, iya. Kadang kan kita ini loh, kerap kali ngedengerin orang lain ya. Kata ini begini, bagusnya kata ini begini, tapi jarang kita mendengarkan diri sendiri. Nah itu dia. Maka dari Iya. itu biasanya saran-saran dari orang lain itu yang kita jalankan, mungkin buat orang lain itu baik, tapi buat diri kita sewaktu dijalankan kok nggak baik ya, ya iyalah itu kan saran orang lain. Coba pernah nggak tanya kita ke diri kita sendiri gitu, sehingga yang kita eksekusi adalah sesuatu yang benar-benar yang benar-benar kita butuhkan, kita inginkan gitu. Hmm. Itu sih. Iya. Wah, itu sih dalam sih sebetulnya artinya sih. Banget itu, banget banget dalam itu. Iya, karena belum tentu ya kita dari kecil dibesarkannya dengan diizinkan menjadi diri sendiri. Belum tentu Betul. gitu. Kan diatur Itu sama orang bagus. tua. Kamu masuk ini aja, teknik aja dulu ya. Iya nggak sih kalau nggak teknik dokter. Teknik aja, terus sekarang apa IT aja gitu. Jadi kan banyak banget pengaruh-pengaruh itu ya. Iya Tapi betul. Dan sekarang parenting udah berubah sih. Sekarang udah lebih kayak anaknya bisa nggak dia jadikan dia jadi leader terhadap dirinya sendiri ya. Buat orang tua ya, juga nggak gampang karena orang tua maunya ngatur. makanya sih menurut saya tuh ya hal-hal seperti ini tuh bagus gitu untuk diterapkan, mengedukasi juga mereka di berbagai macam kategori usia, entah itu Betul. anak-anak, entah itu remaja, entah itu dewasa ya. Tapi kalau misalnya nih siapa sih yang membutuhkan ini gitu ya? Siapa sih membutuhkan knowledge seperti ini?
ya asal bukan bayi aja kali ya. Kalau bayi kan nggak bisa membela dirinya sendiri gitu ya. Ya di luar itulah anak-anak, remaja, dewasa. Karena ini gini loh Mbak Rida, setahu saya banyak sekali meditasi-meditasi ya yang mengajarkan itu untuk kategori-kategori tergantung usia tertentu gitu loh. Misalnya ada anak-anak ya, biasanya di rentang usia 8 sampai 13 tahun. Untuk yang remaja 14 sampai 18 tahun dan selebihnya dewasa gitu. Itu diajarkan loh, Wipasana loh itu loh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi ya apa ya butuh knowledge seperti ini, termasuk juga kayaknya mindfulness juga bisa ya diajarkan untuk anak-anak ya. Bisa banyak sekarang deh, bahkan sejak TK aja udah bisa. I Sudah bisa see. dan kita pikir anak-anak nggak bisa diem ya. Ternyata enggak juga. Ternyata mereka nyaman, Oke. nyaman dengan diem. Jadi ada teman saya punya sekolah gitu, TK, bener-bener TK, bahkan child care ya. Pokoknya Hmm. umur 2 tahun gitu udah diajarin, tapi 5 menit. Udah gitu tekniknya simple gitu kan dengan mengikuti jari kan. Jadi teknik-teknik simple. Terus anak-anaknya nyaman dan baru berapa kali diajarin mereka udah bisa gitu. I Bukti. see. Malah lebih mudah buat mereka. Dan Hmm. hasilnya mereka katanya ya memang jadi lebih mudah apa namanya mudah Konsentrasi ya. berinteraksi, fokus, udah gitu lebih apa ya lebih jarang berantem sama temennya. Ah, Lucu tuh. Itu yang lucu. Oh gitu ya. Jadi apa muncul rasa kindness-nya itu dari latihan itu. Jadi jarang kan biasanya anak kecil berantem rebutan gitu ya mainan biasanya. Ini jarang katanya. I Itu. see. Jadi bisa benar bisa banget. Nah, jadi salah satunya berarti dengan itu ya, dengan melatih mindfulness, dengan meditation itu bisa membuat kita jadi lebih tahan ya, tahan banting gitu ya ceritanya. Jangan dibanting dong. Ya, kan dibanting-banting sama dunia nih ceritanya gitu. Iya betul, mau nggak mau ya. That's the thing that we have to deal with. Iya, betul-betul. Tapi berarti ada pesan penting sih tadi bahwa kita memang perlu mengenal diri, perlu percaya sama diri sendiri juga ya. Dan perlu bisa membedakan juga ini mana yang maunya diriku, mana ini yang maunya orang tua, maunya Hmm. maunya society mungkin ya, maunya bukan dari diri sendiri nih. Itu perlu juga ya kita berlatih mengenal diri dan percaya sama diri sendiri gitu ya. Betul. Karena yang disampaikan orang tua itu juga bisa menjadi bagian yang membentuk kepribadian kita loh. Itu ada ego personal, dalam banget ya ego personality ya. Bisa Iya, jadi itu justru menjadi new new apa nih? New personality gitu loh. Tapi mm-mm. ternyata nggak sinkron dengan kedirian kita. Iya, iya. Kalau sinkron Makanya nggak apa-apa ya. Berarti kalau misalnya kalau sinkron sinkron nggak is okay apa-apa, gitu ya ya. betul. Sesuai bakat kita, sesuai apa yang kita inginkan ya nggak apa-apa. Kalau nggak sinkron gimana? Pengen jadi seniman tapi disuruh jadi dokter gitu. Mm-mm. Konflik itu namanya ya. Betul, betul. Oke, kalau gitu. Apa lagi yang mau disampaikan nih sebelum kita ke Ini minta saran ya. iya saran tips apa nih supaya lebih tadi ya lebih bisa punya inner power gitu buat melampaui rintangan. Eh, Sekali lagi ya, ini nggak maksud ngajarin ya, setiap orang juga punya cara yang berbeda ya. Tapi kita setuju nih, hidup itu kan tentu tidak bebas masalah ya. Hendaklah kita juga realistis ya. Saya dulu nggak realistis, sekarang saya realistis ya. Ya karena orang yang super sukses pun pada dasarnya punya masalah yang super 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 juga gitu ya. Mm-mm. Jadi sewaktu misalnya kita didera masalah, ya upayakan kita bisa upayakan agar kita tidak memperburuk kondisinya, ya. Kita bisa siapkan diri kita secara mental, ya, secara materi juga ya kita bisa gunakan sumber daya materi kita. Juga mindful itu akan sangat membantu kita untuk tetap tenang, berpikir jernih, ya. Kita bisa gunakan pikiran kita tadi ya daya ciptanya, alam subconscious mind, conscious mind ya untuk mencari solusi sehingga masalah ini dapat kita lalui bahkan kita bisa sukses mewujudkan harapan-harapan kita gitu. Mm-mm. Itu aja sih. Iya, sip, sip, sip. Oke, nih berarti saya kembali nih ke teman-teman di sini ya. Setelah mendengarkan tadi yang obrolan kita nih, apa ya yang didapat gitu? Ada dapat insight apa? Silakan ya tulis di chat. Nanti sekalian nih saya melihat bagaimana engagement, keaktifan teman-teman.
bagaimana, apa insight yang didapat nih dari tadi kita ngobrol tadi setengah jam. Silakan ya ditulis di chat. Atau yang ada pertanyaan juga boleh. Ini ada 2 pertanyaan ya, nanti kita kasih dulu nih sekarang masih ada waktu sebelum kita ke sesi mindfulness-nya. Oke, silakan ke Mbak Dian, Mbak Lita, Mbak Siena kalau mau menulis di chat ya, tulis aja. Pasti tadi yang Ngomong didapatkan langsung ya juga dari boleh chat ya. tadi. Ya? Ngomong langsung juga boleh ya, raise hand. Oh, boleh, mau raise hand boleh. Nanti 2 orang ya sebelum masuk ke ininya boleh. Terus ada nih dari yang tadi Mel Ferry, apakah sudah mengganti namanya? Oh, udah nih. Ada yang dikenali nggak ininya? Wah, kurang bisa mengenali juga ya, cukup banyak. Iya ya. Iya, gimana? Silakan teman-teman yang mau. Itu ada Ariska Teknik Informatika kelas D itu. Oh iya, ini dari university mana ini? Widyatama. Oke, oke. Iya, silakan kita kasih waktu nih kalau ada yang mau tanya ke dosennya. Tapi ini bukan dalam rangka kuliah. Atau ada yang mau berkomentar, ya, atau mau sharing, silakan. Belum ada kayaknya. Oh, ini mindfulness membantu kita masuk ke unconscious mind kita. Iya, iya, iya. Betul. Udah, Kak Anyan udah ini, udah pinter ini. Udah pernah mengalami ya, berarti udah pernah menjalani. Jadikan masalah sebagai tantangan untuk mempersiapkan otak dan bawah sadar kita untuk grow up. Iya betul, jadi tantangan ya supaya kita growing. Secara sadar maupun bawah sadar kita secara keseluruhan ya kita akan bertumbuh. Makasih ini dengan Kak Pristian ya. Nah, ada yang mau sharing langsung, raise hand terus langsung open mic juga boleh, silakan. Atau belum ada yang raise hand. Karena mau nerapin dulu. Iya, Mau berarti nerapin kita dulu. ini dulu ya, lanjutin dengan mindfulness dulu ya kalau gitu. Aku izin share screen lagi. Nah, tadi kita di sini bentar. Ini udah ya. Ah, sebelumnya saya mau nanya sama teman-teman di sini yang udah familiar, udah sering berlatih mindfulness gitu, siapa aja? Boleh nggak ada apa ya, mungkin jempol gitu ya, kalau misalnya udah biasa, ini kayak Kadian udah biasa, malah guru. Kadian ya. Siapa yang udah pernah mendengar atau sudah mempraktekkan atau belum? Kalau udah tuh di ini ya, tolong apa namanya jempolnya kalau udah. Tadi kayaknya Kak Anyan udah ya. Kak Pristian udah, oke. Tapi beberapa ada yang belum ya. Kalau gitu nggak apa-apa nanti diulang ya. Jadi mengulang sedikit nanti. Nah, tadi ini saya kaitkan mindfulness mungkin ya dengan obstacle tadi. Ini ada kutipan yang saya suka banget. Tadi kan kita juga sebenarnya ke sini ya membahasnya ya, Coach Ferry ya. Believe in yourself and all that you are. Maksudnya mengenali diri dan mempercayai gitu ya bahwa diri ini punya potensi. Ya, ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam kita yang lebih besar daripada tantangan apapun gitu. Percaya nggak? Kalau misalnya, jadi ini mungkin kalau misalnya sekarang belum percaya nggak apa-apa, tapi sebetulnya dari Christian ini bilang bahwa kita have faith dulu gitu ya, percaya Ya, dulu. Kalau belum mengalami nggak apa-apa, tapi diri kita kita sendiri, diajak untuk siapa yang mau percaya percaya. sama kita, Mbak? Iya, Kalau kita nggak percaya sama diri percaya kita, sama potensi diri siapa? kita ini sebetulnya mampu. Kenapa? Kenapa Coach Ferry? Kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, siapa yang mau percaya sama kita? Benar-benar banget. Masalah banget tuh ya nanti ya. Nah, jadi memang saya mau mengaitkan di sini mindfulness untuk mengenal diri kita bahwa kita punya nih potensi ini. Oke lah, sekarang kita belum ada nih potensi mana saya kesulitan melulu gitu ya. Mungkin masih seperti itu gitu. Tapi sebetulnya yuk kita sama-sama gitu ya. Kita coba gali, kita coba latih dengan saya tahu aja di sini kan dengan teknik mindfulness ya. Nah, mindfulness itu kan sebetulnya
ini saya bahas di artinya ya. Ini ada gambar yang sering dipakai kalau di kelas-kelas mindfulness. Jadi mindful itu bukan yang full sebelah kiri ya, itu kan full penuh, berarti pikirannya penuh dengan masalah. Masalah maupun bukan masalah gitu ya. Bisa dengan rencana-rencana, dengan memori dan sebagainya. Jadi ini ada seseorang yang ke taman dengan anjingnya, tapi mainnya full penuh dengan pikiran-pikiran, dan manusia modern mungkin isinya penuh dengan masalah-masalah ya. Tapi kalau anjing ini kan sorry, dia kan mungkin orang, kalau anjing itu nggak punya konsep bikin rencana masa depan gitu, nggak ada ya. Jadi bener-bener present dan ya udah dia menikmati aja pemandangan yang di depan dia ya. Jadi ini gambar ini menunjukkan gitu apa bedanya mindful yang penuh dengan mindful yang benar-benar sadar ya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang di mana nih? Apa kadang-kadang di sini kanan, kadang-kadang di kiri, atau lebih banyak di sebelah kiri? Ya, boleh ya terus di chat nih, teman-teman apakah lebih sering di sebelah kanan, totally sadar dan hanya mengalami apa yang ada di saat ini, atau merasa pikirannya sering penuh dengan ya macam-macam ya, deadline, mungkin tugas-tugas, ada assignment dari dosen, banyak banget ngasih tugas gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk kita menyadari apa yang ini ya kita alami ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, jadi mindfulness itu definisi yang sering dipakai ini dari dua guru senior ini adalah memang mindful tuh menjaga kesadaran aktif. Jadi kita dengan bersengaja, dengan aktif memang menjaga kesadarannya supaya hadir penuh sadar utuh di saat ini, di sini dan di saat ini. Ya, tanpa penilaian atau penghakiman. Karena sebetulnya kita sering banget menjudge sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya nih bentar lagi hujan gitu misalnya ya, judgement itu yang muncul, ya kok hujan melulu sih gitu. Itu judgement ya. Tapi itu udah otomatis biasanya keluar, kita jarang menyadari. Nah, kalau menyadari hujan itu cuman ya udah, oh hujan, ya udah di situ gitu ya, berhenti dan tidak meneruskannya dengan judgement, kira-kira gitu. Simple ya, sebetulnya sadar hadir penuh, sadar utuh, simple. Tapi mungkin kita perlu melatih ini. Nah, apa sih yang dimaksud tadi ya, menyadari apa yang kita sedang alami? Saya suka membagi supaya mudah nih menjadi dua. Kita menyadari apa yang sedang terjadi di luar kita, yang kita terima melalui panca indera. Jadi kita sadar nih kita apa yang kita lihat, kita dengar, sentuh, kita cium aromanya, kemudian yang kita kecap. Jadi ini adalah pengalaman kita di dalam dunia ini ya, melalui panca indera. Dan juga ada juga menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Hubungannya ini berarti self awareness. Self awareness ini penting nanti untuk tadi ya mempunyai kemampuan melampaui rintangan, kita perlu self awareness. Karena dari self awareness baru kita bisa melakukan self management ya. Nah, itu kita menyadari pikiran-pikiran, menyadari perasaan, badan kita ya. Jadi menyadari nafas, kemudian sensasi tubuh kita, juga menyadari perbuatan, perkataan kita. Ya, jadi ini untuk ini aja ya, untuk memudahkan maksudnya apa sih mengalami dan menyadari apa yang sedang kita alami. Nah, ini nih. Nah, kenapa being present itu simple tapi tidak mudah gitu. Ini karena memang pikiran kita, kalau kita memang sudah biasa selalu berada dalam pikiran, itu pikiran tuh nggak bisa present. Pikiran itu pasti isinya masa lalu atau masa depan. Nah, tergantung kita nih, ada orang yang kalau saya tuh senangnya tuh mengantisipasi ke depan. Ya, dan itu akhirnya membuat saya jadi nggak present karena udah mikir, wah nanti anak-anak mesti gini, mesti gitu, Senin udah begini, begitu, gitu. Jadi dia nggak present ya. Atau bisa juga ke masa lalu ya. Tapi kalau di sini Lao Tzu mengatakan kita kan susah happy, susah menghargai apa yang sedang terjadi sekarang kalau kita hanya
banyak memikirkan masa lalu, bisa mengalami depresi karena kita banyak mengingat hal-hal yang bikin kita sedih. Dan kalau kita terlalu banyak di future, kita bisa jadi cemas, ya takut cemas. Nah itu karena artinya kita hidup di masa depan. Jadi kalau kita mau lebih bahagia, damai, hiduplah di saat ini. Ya, itu obstacle tuh juga gitu ya. Begitu kita mengalami rintangan, biasanya kita ke masa depan ya. Wah nanti saya nggak bisa tuh mencapai itu. Wah nanti ini begini begitu. Jadi resiko tuh udah langsung masuk ke dalam pikiran kita ya. Jadi kita banyak mungkin mikirin future. Bisa juga mikirinnya pas. Oh dulu saya ngalamin ini, begitu saya jadinya jadi celaka, jadi miskin, jadi begini gitu ya. Karena mengingat memori buruknya juga gitu. Padahal belum kejadian nih. Ya, itu akan menjadi pikiran kita jadi kabur dengan segala macam hal-hal yang belum tentu terjadi itu gitu. Oke, nah ini secara keseluruhan aja ya. Kalau kita melatih ya, mindfulness itu perlu dilatih. Ini kalau dari hasil riset ada 6 manfaat yang kita bisa dapatkan asal kita mau rajin melatihnya. Dari yang biasanya pikiran kita sering overthinking, kemudian kita lebih melatih untuk bisa present, ya bisa mengurangi stres, depresi, cemas, dengan sendirinya badan kita lebih sehat ya, karena imunitas kita lebih baik, memperlambat aging loh. Jadi teman-teman yang mau kulitnya gitu ya kenceng, nah jangan banyak stres, itu lebih mindful, mengurangi perasaan negatif, tidak terlalu reaktif, kemudian bisa kita lebih menyadari, lebih sadar, sehingga lebih tenang dan perasaannya lebih positif. Selain itu yang penting nih di tempat bekerja fokus ya, dengan kita melatih mindfulness, maka lebih bisa fokus, daya kognisi, daya ingat, intuisi, kreativitas juga meningkat. Yang terakhir memperbaiki hubungan. Tadi anak kecil aja tuh dilatih jadi jarang berantem, ya apalagi orang dewasa. Jadi lebih punya welas asih ya, empati, welas asih sehingga relasi menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita ke topik ini tadi ya, inner power tadi ya. Ini deh Gary Zukav, ada yang tahu nggak? Ini guru yang udah senior banget. Ada yang pernah baca bukunya nggak? Dia mengatakannya stay present. Jadi be present dengan apa yang sedang terjadi di saat ini. Semua power, semua kekuatan yang tadi dibilang sama Coach Ferry tadi adanya di present moment. Tapi apa sih maksudnya? Tapi dia udah dibilangin ya, sering-seringlah ke present moment karena semua power tuh adanya di present moment. Ya, karena future itu masih imajinasi ya nggak sih? Ada kata-kata yang bilang gitu kan. Future itu belum terjadi, past itu udah lewat, nggak ada. Jadi semua-semua tuh adanya cuma di present moment aja. Termasuk inner power kita nih. Gitu. Nah, kemudian saya ngambil juga nih, saya lagi baca buku judulnya Supermind. Pernah baca nggak ke teman-teman di sini ya? Supermind yang nulis itu namanya Norman Rosenthal ya, medical doctor. Jadi dia bilang ini latihan, salah satu latihan mindfulness itu memang meditation ya. Tapi meditation tuh nggak harus dikaitkan sama agama apapun. Sebenarnya ini hanya itu melatih pikiran, melatih atensi, membangun kesadaran, sebenarnya itu ya. Ini yang bisa dihasilkan dari latihan-latihan itu. Ya, jadi kognitif fungsinya lebih efisien, lebih kreatif. Personal attribute itu berarti hal-hal yang baik ya, maksudnya sifat-sifat baiknya jadi lebih lebih meningkat, performance dan juga lebih meningkat, lebih sukses. Self aktualisasi itu kan salah satu bentuk ini ya, kebutuhan manusia ya untuk mengaktualisasikan dirinya dan akhirnya bisa lebih happy ya, lebih happy karena bisa mengekspresikan potensi dirinya ya. Jadi di sini sebenarnya kita diajak gitu, yuk kita melatih mindfulness, latihannya yang formal yang namanya meditation juga yuk kita latih karena ini sebenarnya ada tadi ya supermind yang dibilang ya salah satu dari inner power kita nih kalau kita mau melatihnya. Ya, nah sekarang kalau kita mengalami tadi ya tantangan gitu, itu selain pikiran-pikiran pasti emosi kita juga terpengaruh, betul nggak? Nah, apa sih kalau misalnya lagi mengalami tantangan, emosi apa yang biasanya keluar? Yang teman-teman alami apa? Boleh tulis nggak di chat? Kalau pas masalah datang gitu. Ini ada emosi-emosi ya, ini ada chartnya, kemudian ada level energinya nih di sini. Nah, apakah sedih, apakah marah,
masalah gitu di situ. Cemburu ya, jealousy, jealous lihat lihat Instagramnya orang lain gitu ya. Ini saya belum ke situ gitu ya. Atau fear ya, takut. Nah, panik. Wah, panik tuh apa deh? Di sini nggak ada panik, tapi kayaknya takut ya masuk ke panik ke situ. Apalagi emosi. Jadi ini kita bisa lihat ya, emosi itu ya lumrah ya, tentunya normal. Begitu kita ngalami masalah itu, misalnya apa ya yang mau dipilih ya, misalnya, wah saya nggak lulus nih, saya nggak lulus ini ujian gitu. Yang muncul apa tuh? Marah kali ya, marah sama dosen. Ini dosennya killer gitu. Atau oh courageousness, nah ini udah masuk jadinya melihat masalah jadi tantangan tuh Mbak Dian. Jadi kalau courageousness dia di atas ya, di atas. Tapi kalau kita nggak pernah melatih diri kita dan nggak punya mindset yang baik tadi, kita akan punyanya emosi yang kayak gitu tuh, yang di bawah tuh, yang anger dan sebagainya. Ya, jadi bukannya malah punya power, tapi sebetulnya malah rendah gitu, energi buat memberikan solusinya untuk mengambil tindakan tepat itu malah rendah ya di sini. Nah, kita inginnya sih naik nih ke atas. Tapi naik ke atas tuh nggak kayak naik tangga ya, nggak semudah itu gitu. Disinilah kita perlu tadi self awareness gitu ya, perlu berlatih dan perlu memproses itu emosi-emosi itu. Sorry ya. Nah, jadi di dalam salah satu tekniknya atau caranya mindfulness itu sebetulnya kita diajak untuk menjadi observer gitu. Kita aware gitu ya, aware terhadap apa yang sedang kita alami. Jadi kejadian ini ya, ada kejadian di mana masalah timbul ya. Nah, kejadian ini nih kemudian bisa menimbulkan belief kita ya, bisa membuat belief atau pikiran-pikiran. Nah, ini kemudian pikiran itu menimbulkan perasaan dan kemudian menghasilkan perbuatan ya kan. Nah, di sini kita diajak buat tadi aware, sadar. Jadi kita menjadi observer di sini di tengah-tengah itu ya, menyadari apa sih pikiran yang muncul, apa perasaan saya setelah kejadian itu ada, masalah itu muncul ya. Dan itu yang kita sebut sebagai subjective experience. Ya, perasaan, pikiran dan sebagainya. Dan kita latih di sini dengan mindfulness dengan bisa menyadari, mengobserv tanpa judgment. Artinya kita ke apa namanya menjadi observer yang objektif. Jadi itu yang dinamakan objective experience. Objektif, subjektif gitu ya. Kalau kita larut dalam pikiran perasaan, berarti kita lagi dalam subjective experience. Tapi begitu kita bisa mengamati, menyadari pikiran perasaan itu tanpa judgment, berarti kita ada di objective experience. Kebayang nggak? Ya, jadi ini kita perlu dua-duanya nih. Karena kalau kita hanya di subjective experience, kita akan mudah larut dalam pikiran-pikiran yang belum tentu, belum kalau positif semua nggak apa-apa ya. Kalau pikirannya bahagia gitu ya, ya nggak apa-apa, enak gitu. Tapi kan nggak selalu ya. Kita sering juga pikirannya itu negatif, self talk-nya juga negatif, akhirnya perasaannya juga jadi negatif. Jadi disinilah mindfulness latihannya itu berguna untuk kita tidak selalu larut dalam subjective experience ya, tapi bisa memberi jarak dan kemudian keluar dari pengalaman-pengalaman itu. Ya, kira-kira gitu. Bingung nggak? Kita mesti latihan sih. Ini kalau ini mungkin teori-teori aja ya, tapi mindfulness sebetulnya itu mengajak kita untuk menjadi observer yang non-judging dan tidak larut selalu di dalam subjective experience, pikiran, perasaan, dan sebagainya itu ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Yuk kita latihan deh kalau gitu sekarang. Kita latihan ya. Jadi ini latihan yang namanya mindful breathing ya, untuk kita menjadi tadi objective observer. Ya, melatih untuk tidak larut dalam pikiran. Jadi kita keluar dari pikiran, mengamati perasaan kita tanpa terlibat di dalamnya. Bentar ya, saya siapin dulu. Saya kan pakai musik ya, biar rileks.
Kalau ini Coach Ferry ini sering meditasi vipassana ya, jadi nggak ada musik ya. Kalau kalau mindfulness itu lebih ini Siap. kan. Kalau vipassana nggak ada musik. Udah kedengeran? Ya, sudah terdengar. Terlalu keras nggak musiknya? Nggak ya? Uh. Oke, kita akan 10 menit ya berlatih mindful breathing. Caranya gimana? Duduknya yang tegak ya kalau bisa supaya kita nggak sakit punggung. Ya, kemudian paling mudah kita tutup mata. Silakan teman-teman tutup matanya. Kalau buka mata biasanya pikiran langsung kemana-mana ya. Nah, tutup mata, boleh berdoa dulu, berdoa pendek, bismillah atau apapun. Nah, kita mulai dengan tadi berjeda 3 nafas, artinya kita perhatikan nafas kita, artinya perhatikan sensasi yang terasa di badan saat kita bernafas. Jadi kita rasakan hidung kita nih, ada udara mengalir masuk dan keluar. Ya, rasakan juga dada kita naik turun. Nah, di sini 10 menit ke depan, kita akan meletakkan perhatian lembut, atensi kita dengan lembut ke nafas. Kita pilih salah satu titik di badan kita, boleh di hidung, boleh di dada. Kita akan memperhatikan nafas kita terus-menerus selama 10 menit. Sadari nafas. Nanti apabila pikiran datang, kita hanya menyadari bahwa ada pikiran, tapi lepaskan, jangan ikuti pikirannya, jangan berpikir. Kembalikan lagi atensinya ke nafas. Pikiran itu bentuknya bisa kata-kata, bisa suara di dalam kepala, bisa gambar-gambar, bisa memori. Gunakan nafasnya untuk kita bisa stay present. Ya, karena nafas selalu terjadi di saat ini, maka dengan kita present, pikiran itu tidak menempel pada kita. Ya, lepaskan dan perhatikan lagi nafasnya. Kalau pikirannya sibuk, tidak apa, itu normal. Ya, jangan dijudge, jangan diusir, tidak perlu. Kita hanya tidak memberikan perhatian pada pikiran. Jaga perhatiannya ke nafas. Kalau pikiran terasa sibuk dan mengajak kita berpikir, kita beri pekerjaan pikirannya untuk menghitung nafas kita. Tarik nafas, hitung 1. Waktu menghembuskan nafas, hitung 2. Tarik lagi nafas, 3. Untuk hembuskan, 4. Lakukan dalam hati. Sambil terus atensinya diletakkan di nafas. Jadi kita bukan berusaha membuat pikirannya diam. Kita mengizinkan pikirannya datang dan pergi. Tidak mengusir, tidak menggenggam. Kita tidak involve, tidak terlibat dengan pikiran-pikiran yang datang dan pergi tersebut.
Jaga terus perhatian ke nafas. Menyadari nafas dan merasakan sensasinya di tubuh. Apabila kita mendapati diri kita sudah terbawa pikiran, tidak apa, kembalikan lagi saja atensinya ke nafas dan lepaskan pikirannya. Atensi kepada nafas juga bukan dengan memaksa, tapi dengan lembut. Kalau mulai merasa tenang, kadang merasa ngantuk. Nah, di saat ini jangan lepaskan atensinya, tetap dijaga perhatiannya kepada nafas, karena kalau kita lepaskan berarti nanti tertidur ya. Jadi fokusnya tetap dijaga ke nafas, terus tetap juga ada rasa ingin tahu terhadap apa yang terjadi. Dan mari kita mulai kenali rasa tenang ini. Apabila kita sudah bisa melepaskan diri beristirahat dari berpikir, maka sebetulnya rasa tenang ini adalah nature atau fitrahnya dari diri kita. Dan rasa tenang ini, calmness itu adalah salah satu dari inner power kita ya. Kenali terus, bangun terus kesadarannya. Sehingga rasa tenang ini bisa mengikuti kita nanti dalam kegiatan apa. Terus fokus lembut ke nafas. Dengan rileks, tidak memaksakan. Lebih mudah dengan menutup mata atau melihat ke bawah supaya tidak sibuk pikirannya. Kalau ada pikiran, biarkan dia datang dan biarkan dia pergi. Perhatikan nafas. Kenali rasa tenang yang mulai hadir. Jadikan ya rasa tenang itu sebagai rumah kita. Kenali dan bangun terus. Rasa tenang ini otomatis sebetulnya akan muncul apabila kita sudah bisa beristirahat, melepaskan semua pikiran-pikiran. Dan saat kita sudah bisa melepaskan pikiran-pikiran yang tidak diperlukan, maka nanti kita bisa berpikir lebih jernih,
bisa memilih pikiran apa yang mau kita perhatikan. Kita jadi bisa lebih cepat menemukan solusi pada tantangan yang kita hadapi. Oke. Bentar lagi kita akan mengakhiri latihan singkat kita. Mulai merasakan lagi badan kita keseluruhan duduk di sini. Mulai menggerakkan jari-jari tangan dan kaki. Ampun Anda siap, silakan buka mata. Wah, ya ini ya, strawberry. Iya. Yeay. Oke, sekarang sudah selesai. Tadi cuma 10 menit. Nanti kalau itu boleh mulai 5 menit dulu, baru nanti 10 menit ya. Saya pengen denger nih pengalaman teman-teman di sini yang belum pernah latihan maupun yang pernah. Bagaimana tadi pengalamannya, perasaannya, pikirannya. Apakah bisa mengamati atau masih sibuk mungkin ya dengan masih terbawa, is okay juga. Silakan ya di chat, tuliskan pengalamannya. Ada yang kesulitan? Kak Pungki gimana tadi? Kak Susi? Ya, nanti pertanyaan nanti ya kita jawab. Gimana teman-teman? Silakan sharing tadi pengalaman 10 menit ya. Sebetulnya tadi ini latihan meditasi yang kalau kita terus-menerus ya rajin setiap hari bisa membangun tadi ya kemampuan untuk bisa observe tanpa terbawa oleh pikiran-pikiran yang panik dan kusut kalau kita mengalami masalah ya. Aku mau ngajak ngobrol aja deh, Kak Susi. Kak Susi boleh open mic. Halo. Susi, ini dia. Halo, Kak Arda. Ya, gimana tadi sharing dong pelatihannya? Iya, thank you banget hari ini bisa join karena saya memang Halo? Oh, putus. baru ya termasuk seperti ini gitu. Halo? Oh iya, 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 Halo? kedengeran udah, kedengeran, Ya. kedengeran. Ya, Mbak Arda. Iya, oke. Memang saya termasuk baru ya untuk sesi seperti ini gitu. Maksudnya untuk yang nafas-nafas gini gitu kan. Sebelumnya saya memang pernah diajarkan sih sama teman saya, sahabat saya gitu ya. Ketika saya lagi ada masalah waktu itu, terus diajarin seperti ini. Tapi memang belum bisa banget gitu untuk fokus. Pasti banyak pikiran, banyak saya nggak tahu membedakan yang mana sih yang saya saat ini ada di sini sama saat saya seperti biasa tuh belum bisa bedain gitu. Tapi ya tadi sama Karida udah diajarin lagi kalau ya kita mesti tadi ada kata-kata yang bagus banget yang bisa saya serap ya. Jadi kalau ada pikiran-pikiran lain mau masuk ya udah biarin aja, nggak usah ditendang gitu, nggak usah diapa-apain, nggak usah diajak berantem gitu, ya udah terima aja. Nah itu mungkin ya jangan dilawan, jangan dilawan gitu. Nah itu mungkin yang saya dapat hari ini sih Karida, thank you. Iya benar. Jadi pikiran itu kadang suka ngajak-ngajak, ayo mikir nih penting gitu kan. Nah itu kita cuman oh ya ada pikiran, tapi ya udah biarin aja dia berlalu. Dan kita dengan kualitasnya tuh kita tetap ramah ya. Jadi bukan marahin si pikiran, kenapa sih kamu sibuk banget, diem dong gitu. Jangan. Ya karena itu udah masuk lagi ke judgement sebetulnya. Jadi kita benar-benar mau netral tuh, mau di tengah-tengah gitu ya. Nah itu sikapnya justru dengan kindness gitu ya, dengan ramah,
tanpa judgement, mengizinkan, silakan mau sana kemari, mau gini silakan, nggak apa-apa karena kita mau di tengah-tengah tadi ya, mau jadi observer saja gitu. Ya itu perlu dilatih ya, karena kita mudah banget saat ini langsung larut terbawa sama pikirannya gitu ya. Itu kebiasaannya kita begitu. Jadi untuk merubah kebiasaan memang perlu waktu untuk melatihnya. Ya, karena memang ya otak kita tuh memang perlu waktu ya untuk membangun sambungan neuron baru memang butuh waktu sih. Kania ada pertanyaan atau mau Eh, sharing silakan. iya Kak Arida, selamat sore Kak Arida, selamat sore juga Kak Ferry. Saya mau bertanya sih, lebih ke bertanya ya Kak Arida. Iya, iya. Saya sendiri sebenarnya kan ya setiap orang tadi Kak Ferry bilang pasti punya masalah. Ya saya sendiri juga punya banyak masalah dan beberapa kali ikut kelasnya Kak Arida ya alhamdulillah udah lebih bisa yang lebih tenang, hadapinnya mindful dan sebagainya. Walaupun belum bisa yang sampai sempurna, tapi paling nggak sudah banyak membantu gitu kan. Nah, di tengah-tengah saya yang banyak masalah ini, saya itu dimintalah sama saudara saya untuk membantu meleraikan masalah dia dengan saudaranya. Itu mindfulness yang seperti apa yang saya harus lakukan ya? Posisinya maksud saya, jadi kan saya agak bingung ya dengan saudara adik kakak ini, dua-duanya saudara saya, dua-duanya sepupu saya berusaha bersikap netral di sini. Nah ini yang sebenarnya kesalahan tuh lebih ke yang satunya gitu loh, dan saya harus bisa ngebujuk nih yang satunya ini yang katanya kakaknya tuh deket sama saya. Sebenarnya saya nggak merasa deket, cuman dia katanya lebih mendengarkan saya. Tapi emosi dia terlalu menggebu-gebu yang gimana-gimana kayak gitu loh. Kalau udah ribut sama kakaknya gitu kan. Nah saya harus seperti apa gitu loh, mindfulness saya tuh harus gimana supaya saya bisa netral. Kadang saya jadi kebawa emosi juga gitu loh Kak Arida. Iya, iya. Saya sendiri banyak masalah, ini saya diminta tolong untuk menyelesaikan masalah. Iya, iya, iya. Tapi berarti Kania dipercaya loh, artinya loh. Ada yang percaya sama Kania bahwa bisa menjadi penengah yang baik gitu ya. Nah ini mungkin jawabannya nggak bisa pendek ya, karena untuk menjadi mediator gitu ya, untuk bisa memediasi tuh perlu skill juga ya. Jadi nggak cuman bisa mindful, bisa present, bisa terbuka, tapi ada skill juga tuh untuk bisa memediasi. Ya, nanti mungkin detailnya kita bisa chat aja ya nanti bisa lewat WA chat. Tapi kalau hubungannya dengan mindful tuh saran saya mungkin mindful listening dulu. Kedua pihak itu kamunya mesti netral. Jangan langsung udah membentuk penilaian gitu. Baik. Nah, udah punya solusi aja tiba-tiba. Tapi mendengarkan si adik nih mindful listening dalam arti nggak ada judgement, nggak ada saran, nggak ada harusnya dia begini begitu. Kalau itu tuh udah judgement kan. Dengerin dulu apa adanya dari si adiknya maupun si kakaknya tanpa judgement. Nah itu juga udah memerlukan mindful ya untuk bisa mendengarkan. Itu dulu mungkin. Bawa gitu. Ya, karena apa tadi pikiran perasaannya Mbak Kania ikut di dalam mendengarkan itu. Jadi nggak di tengah-tengah. Kalau observer tadi, yang di tengah-tengah tadi, itu kan tidak ada penilaian ya. Tidak membawa judgement-judgementnya. Itu dulu mungkin yang nomor satu tentunya perlu mindful listening. Nah, nantinya kalau udah mendengarkan, itu tadi ya, perlu skill gitu untuk bisa mencarikan jalan tengah untuk kedua ini ya. Itu perlu skill gitu. Nanti kita itu bisa. mendengarkan itu lebih kayak waktu itu Karida pernah share ya, curhat produktif. Iya. Bisa ikut curhat produktif ya. Nanti itu Kak Abdillah ya yang bikin. Kan dia ada kelas-kelasnya tuh. Gimana sih ngedengerin tapi jangan dibumbuin, jangan dijustifikasi, tapi hanya mendengarkan aja. Ya kan? Tuh. Itu nomor satu itu dulu kayaknya mindful listening dulu. Ke kedua belah pihak yang sedang berantem nih kita nggak boleh memihak dulu nih. Gitu kira-kira. Baik, ya terima kasih Kak Rida. Nanti kita lanjutkan lagi dengan Q&A ya. Saya lanjut dikit lagi nih materi. Tapi latihan utamanya tadi memang mindful breathing untuk
tadi ya bisa membangun inner power-nya ya. Nggak sama pikiran perasaan aja tuh sebetulnya secara fitrah tuh kita udah punya kan tadi ada nih inner power. Tapi begitu kepengaruh pikiran, perasaan, turun deh si energinya ke tadi yang fear, anger segala macam tuh rendah gitu kan. Itu gara-gara kita terlarut dalam pikiran-pikiran dan perasaan yang tidak memberdayakan. Kita lanjut dulu ya. Nah, tadi ini mindful breathing nanti bisa dibaca ya, nanti saya share lewat WA. Oke, nah jadi kita bukan mau berantem sama pikiran ya, kayak diam-diam nih pikiran, bukan. Tapi kita belajar lepas dari pikiran ya. Jadi jangan berantem. Kalau berantem sama pikiran tuh sebenarnya pikiran melawan pikiran. Rame aja yang ada. Nah, ini manfaat secara keseluruhan aja. Nah, sekarang terhadap kalau kita menghadapi nih masalah gitu, yang kita bilang masalah itu adalah tadi ya, apa yang sedang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini guru saya Eckhart Tolle bilang, accept dulu, terima dulu realita yang saat ini terjadi. Ya, baru kemudian mengambil tindakan, baru memikirkan apa nih jawabannya. Accept aja, itu aja udah susah, bener gak sih? Biasanya kita nolak gitu, apa yang sedang terjadi itu kita nolak. Nah, nolak itu memakan energi banyak. Jadi kita habis nanti energinya dengan menolak-nolak-nolak. Ya, padahal apapun yang sedang terjadi ini bahkan Eckhart bilang terima seakan-akan kita yang memilih untuk gagal gitu ya, memilih untuk nilainya jelek gitu ya waktu ujian gitu. Tapi intinya terima bahwa oh ya ini gitu. Nah, terima ini nggak cuman realitanya aja, tapi bahkan emosinya yang sedang kita alami itu kita juga terima ya, karena kita biasanya di waktu kecil nggak diajarin tuh, saya nggak diajarin emosi itu apa, nerimanya gimana, ngerasainnya gimana gitu. Tapi udah mikirnya udah, aku mau harusnya lulus, tapi kok nggak lulus gitu. Jadi kita akan nyangkut aja di situ, muter di situ gitu ya, dan energinya jadinya habis di situ. Ya, nggak akan ketemu tuh solusi, muter-muter di situ terus. Ya, dan jadi ada latihan nanti yang teman-teman bisa cobain pada saat ngalamin si masalah itu dan kemudian kita dengan tadi ya dengan kita melatih mindfulness kita mulai sadar saya bete gitu ya, saya kesel gitu. Nah itu kita perlu untuk kasih waktu dulu ya untuk kita menerima realitanya, termasuk nggak cuma realita di luar ya bahwa saya dapat F gitu ya dari dosen Ferry gitu ya, saya dapat nilai jelek gitu. Nah itu realita di luar. Realita di dalam saya marah, saya kecewa, ya saya sedih, saya takut nggak lulus, ya itu semua emosi itu adalah realita yang sedang terjadi di dalam. Nah, bagaimana kita menerima itu gitu? Itu pun kita perlu melatihnya ya. Karena terus terang kalau saya juga nggak diajarin tuh, bagaimana tuh menerima itu. Nah, jadi kalau nanti itu terjadi dan kita mengalaminya, ini ada proses saya namanya tekad ya. Jadi pertama kita tangkap dulu, maksudnya kita recognize ya, amati pikiran perasaan itu pasti ya nggak enak ya di badan nggak enak gitu ya, kecewa dan sebagainya. Nah kita beri nama emosinya, saya kecewa. Kemudian kita amati pikirannya, pikiran itu kan suka mengarang drama ya. Wah saya nggak lulus, wah berarti nanti semester depan saya nggak bisa gini, berarti saya nggak jadi gini, bla bla, nanti bapak saya marah. Pokoknya kita ngamati tanpa kita melibatkan diri ya di situ. Tadi latihan mindfulness kita kan gitu ya, tidak terlibat sama pikiran. Kemudian emosi negatifnya itu jangan ditolak, tapi diizinkan ya. It's okay gitu. Kalau saya merasa sedih, saya merasa marah ya. Dan kita kasih ulas asih kepada diri nih yang sedang merasakan sedih kecewa ya. Nah, kalau kita izinkan nanti emosi itu juga nggak akan lama-lama ini kok stay gitu ya, tinggal di kita gitu. Dia akan berubah gitu. Gitu kita izinkan. Dari situ setelah kita mengizinkan itu baru kita bisa mencari apa sih pelajarannya di sini. Baru kita tadi bisa mereframe ya, bisa berpikir mempunyai mindset yang berbeda. Oh, saya mengalami ini berarti saya harus rajin belajar lebih ini ya, belajar lebih rajin atau apapun gitu ya. Kemudian untuk kemudian kita bisa mempunyai energi lagi untuk maju, kita ingat lagi tujuan kita apa, intensi saya apa ya, nilai-nilai saya yang penting apa. Nah, itu kita mulai mengarahkan lagi ke tujuan yang kita inginkan.
Lalu arahkan lagi tuh fokus kita, niat kita ke tujuan itu, ya. Nah, kemudian dayakan semua energi kita untuk mencapainya. Tapi kuncinya, kalau emosinya tidak kita sadari, tidak diterima, dia akan mengganjal terus-menerus. Dia akan memberati kita terus-menerus, nggak bisa fokus, nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa maju sebetulnya. Atau kalau kita tekan gitu ya, kita tekan, ntar dia akan muncul gitu, di satu saat dia akan meledak ya. Jadi di sini nih yang pentingnya dalam mindfulness itu adalah emosi itu bisa nggak kita menyadarinya dan menerimanya, mengizinkannya. Kuncinya di situ. Setelah bisa, baru kita kemudian bisa mengarahkan diri kita lagi untuk mencapai tujuan kita tadi ya. Nah ini teman-teman silakan dilatih ya, karena kita waktunya nggak cukup. Tapi nanti silakan dicoba ya, terutama tadi menyadari emosi, pikiran-pikirannya, menerima sampai akhirnya dia pergi sendiri gitu ya. Oke, nah jadi tadi ya latihan silakan di rumah, karena mindfulness itu nggak bisa sekaligus langsung jreng jadi gitu, nggak bisa, memang perlu dilatih ya, bukan keajaiban. Latihannya juga nggak harus meditasi, karena ada yang namanya informal practice, di mana kalau orang yang senang makan ya udah kayak saya nih, mindful eating itu sangat jadi menikmati makanan misalnya. Ya mindful walking yang suka jalan kaki pagi hari, coba menikmati ya mindful walking, jadi benar-benar menyadari semua sensasi badan, apa yang kita alami, pikiran itu dilepaskan gitu ya. Ini banyak kegiatan yang dimana kita bisa melatih kesadaran tadi. Ya, jadi tadi udah ada beberapa latihan ya. Udah kita latihan berjeda, mindful breathing, kemudian tekad tadi ya, tujuannya buat kalau ada halangan, hambatan, rintangan, bagaimana kita memprosesnya ya, dengan awalnya menerima dulu, baru kemudian kita mengarahkannya untuk mencapai tujuan. Lalu informal practice, kalau bisa punya jurnal, karena dengan jurnal itu kita jadi lebih bisa meningkatkan self awareness ya dengan menulis. Tapi kalau nggak suka menulis juga nggak apa-apa. Oke, pikiran itu seperti otot, makin sering dilatih, maka akan semakin kuat, berkembang. Ini inner power kita, ya bisa jadi supermind. Nah, teman-teman yang di Jakarta, yang di daerah Jabodetabek, saya undang buat ikut latihan nih. Latihan mindfulness, juga ada grup coachingnya. Di Jalan Bangoraya ada wellness studio di situ, Kamis tanggal 27, jam 10, dan temanya waktu itu yang diminta teman-teman tuh bagaimana kita bisa improve relationship, bisa dengan adik, kakak, atau dengan anak, orang tua, suami, dan sebagainya, istri. Ya, ini salah satu topiknya. Oke, kalau begitu. Nah, saya sekarang udah selesai sebetulnya ya, ingin menanyakan sama teman-teman, dari keseluruhan sesi, apa insight yang didapatkan yang positif ya, yang bermanfaat, dan apa sih, adakah satu hal yang akan dilakukan berbeda setelah mendapatkan insight tersebut? Silakan ya, boleh open mic, boleh di chat, sambil saya baca pertanyaan tadi ya. Oh ya, silakan Kania. Tadi udah dijawab ya pertanyaannya. Silakan ya ditulis di chatnya, apa sih insight yang didapat, sama apa sih, ada nggak ya hal yang mau dilakukan berbeda gitu, apakah latihan lebih sadar. Nah, sambil nunggu, mungkin ini pertanyaan ini buat Kak Ferry ya. Tadi yang mana ya, nulis buku ya, tadi saya baca, ada nggak Coach Ferry? Nah, tips menulis buku gimana caranya biar cepat jadi. Mbak Rida juga nulis kan ya? Maksudnya mah cuma satu buku, itu juga nulisnya lama. Oke. Nah, pada dasarnya nih, pengalaman saya dalam menulis buku itu, kita menulis berdasarkan apa yang menurut kita menyenangkan gitu dan layak untuk ditulis. Ya kita mulai tulis gitu. Apalagi yang menyenangkan gitu ya. Silakan saja mulai dari mana sebagai awalan, mulai dari manapun silakan saja ya. Mau mungkin dari bab pertama,
mungkin mau reka-reka sinopsis dulu, mencari tahu judul, silakan saja dijalankan gitu ya. Nanti kita lihat progres seperti apa dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin misalnya sudah terkumpul cukup banyak gitu ya, coba dibaca lagi aja, itu yang paling sederhana. Jikalau kita merasa satisfied dengan yang kita lakukan ya udah silakan finalizing. Jikalau mungkin ada hal yang perlu dibenahi, oh ini kok kayaknya nggak enaknya dibaca juga, kok saya juga merasa tidak nyaman ya. Nah mungkin di situ kita harus put effort ya, itu adalah homework kita untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa belum sesuai gitu, ya. Karena kalau diri kita sendiri sudah merasa ini nggak enak, gimana orang lain gitu kan istilahnya ya. Nah di sini paling sederhana seperti itu. Silakan mau mulai dari manapun sebagai awalan, tapi coba dikaji lagi. Umpan baliknya adalah diri kita sendiri, coba baca lagi. Kalau kita merasa wow bagus nih, excited nih gitu, ya udah. Kenapa kita tidak mencoba untuk next step gitu, untuk meneruskan dan menyempurnakan gitu sih. Ya, seperti itu. Ya pokoknya mulai dulu aja ya, jangan nunggu sempurna. Kalau nggak ada yang sempurna nanti malah nggak publish ya. Iya benar-benar ya. Jadi tapi banyak sekali kok sekarang, banyak grup-grup buat mentoring menulis ya. Perlu Banyak. sih itu. Karena kita juga perlu dimotivasi orang lain ya, selain kita memotivasi. Betul. Nah ini ada pertanyaan tadi dari Kak Susi. Kalau kita fokus di masa sekarang, apakah kita tetap perlu membuat plan untuk masa depan kita? Ya, jadi kita tuh being present tuh bukan berarti kita tidak membuat plan tentang masa depan, tapi kita sadar bahwa oke, saya sekarang mau bikin plan tentang masa depan, karena kita perlu pakai pikiran kita ya. Jadi kalau pikiran tuh bukan berarti diistirahatkan terus, nggak mungkin juga ya. Jadi dengan sadar kita memang mau memikirkan masa depan. Setelahnya kita lagi makan, jangan mikirin lagi, karena waktu kita makan kita mau present dan menikmati makanan kita, ya. Jadi sebetulnya bukannya nggak mikir masa depan, tapi kita udah alokasikan dan kita memang gunakan waktu itu untuk benar-benar memikirkan si planning tadi. Tapi begitu kita sudah di kegiatan lain, jangan terus diganggu sama plan masa depan lagi kan, itu berarti udah pikiran yang mengganggu hal yang sedang dilakukan sekarang. Ya jadi nggak masalah gitu. Kita tetap perlu menggunakan pikiran kita buat mikirin masa depan. Kadang-kadang buat ngobrol sama orang juga kita pakai pikiran juga ya. Ujian gitu ya, kan ujian nggak mungkin, nah kita present tapi nggak mikir, nggak mungkin juga ya, itu ujian kan mesti mikir juga. Ya, jadi tetap, tapi sadar bahwa kita sedang pakai pikiran. Nah, Eckhart Tolle itu pernah ditanya, apa sih achievement kamu yang terbesar? Nah, dia bilang gini, saya bisa berhenti mikir saat saya nggak perlu mikir. Jadi dia udah kayak, jadi si pikiran itu udah kayak tools, bener-bener tools. Yang kalau saya mau mikir, saya pakai. Tapi kalau saya nggak perlu mikir, saya nggak pakai. Nah, bisa nggak kita kayak gitu? Jadi kita perlu latih ya. Ya kita perlu latih aja gitu. Nah, selama ya kadang-kadang kita mungkin nggak sampai seperti Eckhart Tolle ya mungkin ya. Minimal pikiran kita tuh nggak bikin kita jadi nggak berdaya gitu ya. Pikiran-pikiran yang tadi yang bikin depresi, yang bikin cemas, itu pikiran-pikiran yang jadi kita akhirnya jadi tidak punya tadi power terhadap our present moment sekarang, ya kan? Mau 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 kerja nggak bisa karena moodnya jadi depresif ya, mau mengerjakan sesuatu mudah panik, itu kan mengganggu sekali ya apa yang sedang kita lakukan. Minimal itu deh. Nggak. Ya, Mbak Arida. Maksudnya itu kita tentu perlu ya membuat perencanaan di masa depan, tapi kita live in the now, we have to enjoy our present moment gitu. Iya, betul. Waktu kita makan, waktu kita berada di suatu ruangan di masa kini, di waktu ini kita nikmatin juga gitu. Iya, benar-benar. Iya. Karena begitu kita menikmati present moment, ya, nah waktu kita membuat plan tadi kan juga jadinya dengan mood yang baik ya. Bukan dengan, aduh saya mau bikin plan tapi takut ini, takut itu gitu. bikin plannya juga nantinya ya ini ya jadi kurang optimal. Nah, sekarang saya memilih belajar menulis dengan mindfulness. Iya, ini journaling, mindful journaling ya. Ini juga, atau menulis buku kan juga mengarang buku itu mindful juga kan. Apa yang mengalir nih dari dalam kita nih, ya kan perlu mindful. Dengan kesibukan di kantor ini akhirnya saya, iya benar, ini bagus nih Kak Indriana ya.
sibuk di kantor gitu. Nah, tekanannya luar biasa, jalanin satu persatu. Bagus banget itu. Memang ya kita kalau bisa jangan paksakan multitasking, ya kemudian pikiran jangan loncat-loncat terus nih, udah lagi ngerjain yang satu ini, pikirannya udah ke tugas yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Akhirnya jadi nggak optimal ngerjain yang sedang kita kerjakan kan. Saya juga dulu kan di kantor begitu ya, lagi ngerjain sesuatu, tapi rasanya udah ditungguin tuh sama tugas kedua. Itu memang kayak gitu tuh di kantor. Ah, capek, jadi kita nggak berhenti tuh berlari. Makanya perlu jeda. Begitu selesai satu, kan ada yang namanya metode, apa tuh yang Apple tuh namanya, bahasa itu tuh. Jadi kerjanya tuh misalnya kerja 40 menit, istirahat 10 menit gitu. 40 menit fokus, istirahat 10 menit gitu ya. Itu maksudnya supaya kita nggak burn out juga di otak kita kan. Nah, itu jadi ambil jeda tuh setelah 40 menit jeda dulu gitu ya. Jadi pikirannya tetap nggak burn out. Nah, terus posisi kaki, kalau dalam mindfulness tuh posisi kaki tuh nggak terlalu penting ya kalau karena dia lebih yang nyaman aja di kita. Yang penting kalau kita 10 menit tuh kita nggak pegel gitu ya, nggak sakit nanti di punggung ya, makanya disuruh tegak, maksudnya supaya itu. Karena mindful tuh bisa dalam bergerak, bisa berdiri, bisa sambil baring gitu, karena itu tentang menyadari gitu ya. Jadi yang nyaman dan tidak membuat badan kita sakit, itu aja sih. Kalau dalam mindfulness ya, makanya sebenarnya sih simple, mudah. Kak Safira, boleh silakan open mic kalau mau bertanya. Halo Kak Rida, aku mau nanya, kalau nih misalnya kita lagi ngelakuin sesuatu, terus tiba-tiba kita kepikiran punya ide ABCD nih, tapi kan kayak yang tadi udah disebutin, enaknya tuh kita ya udah fokus dengan apa yang lagi kita lakuin. Nah, baiknya tuh kayak gimana, apakah kita langsung ngerjain yang barusan ide-ide kita pikirin atau tetap fokus dengan yang kita kerjain? Soalnya kadang kalau misal, ya udah beresin ini dulu nih, tapi nanti ide yang udah kita pikirin tadi tuh kadang, idenya udah keburu kelupaan tadi apa ya, terus atau enggak misalnya kayak, aduh udah gak mood deh, mood-nya tadi ngerjainnya gitu loh. Baiknya gimana? Nah, itu Coach Ferry silakan jawab dulu. Oke. Kita bisa ya ini ya based on real aja ya. Kita harus menghadapi realitas ya. Mana yang menurut kita nih, mungkin nanti Mbak Arida ada pandangan lain ya. Menurut kita yang memiliki tingkat urgensi yang perlu didulukan. Ya kita harus realistis kan, karena hidup juga nggak sekedar mut-mutan juga. Ya ada responsibility di situ. Gitu. Mana yang dirasa perlu. Tapi kalau memang ini hanya sekedar sesuatu yang mungkin bisa kita kendalikan, ya silakan Anda melakukan sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, yang Anda sukai, yang akan meningkatkan mood Anda, hal yang positif buat Anda. Tapi kalau ini ada hubungannya dengan kerjaan, ada urgensi, ya coba be realistic gitu, lakukan secara sekuensial gitu, secara terurut gitu sih, dan responsible juga gitu sih. Ya, Kak Safira, kalau saya itu tadi benar. Jadi kalau kita sadar, kita bisa diam dulu nih. Maksudnya begitu ada datang ide, kita diam dulu nih, karena menilai dulu. Ini perlu saya tanggapi sekarang apa enggak sih? Tadi kan tergantung urgensinya. Nah, yang bagus tuh memang kalau misalnya dia penting banget, idenya boleh kita tulis dulu nih. Sebelum lupa, tulis dulu deh di note. Kita kalau bisa punya notebook ya untuk nulis. Dan kalau itu bisa ditunda, ya kan? Jadi kita bisa balik lagi ke pekerjaan yang sekarang. Kadang-kadang urgent banget. Saya juga lagi kerja, tiba-tiba, wah saya belum kasih kabar gurunya anak-anak nih, gitu misalnya ya. Itulah saya langsung berhenti itu, saya berhentikan dulu kerjaannya. Sesuatu yang tiba-tiba ingat dan saya kelupaan harus dikerjakan sekarang, jadi urgent. Nggak apa-apa, jadi langsung stop, itu saya WA dulu gurunya anak saya itu ya, karena tadi kelupaan gitu ya, urgent. Udah gitu saya balik lagi ke pekerjaan saya sekarang. Nah, kalau udah sering latihan, berjeda, mindful, dan sebagainya, kita tuh switching tuh lebih cepat gitu, lebih cepat bisa fokus ya. Karena kan sebetulnya multitasking tuh juga kita sebenarnya nggak bisa ngerjain sesuatu bersamaan kalau penuh dengan konsentrasi gitu ya, dua hal gitu nggak bisa.
Ya, tapi kalau misalnya masak sambil jagain anak, nah itu bisa karena kan bukan full concentration ya. Gitu. Tapi kalau kita switching itu tuh biasanya lama tuh. Udah berhenti yang apa namanya berhenti kerja, mau minum kopi dulu, dari kopi minum kopi mau balik kerja tuh lama kan, mau fokus lagi kan. Tapi kalau udah sering latihan meditasi, mindfulness, kita masuk ke dalam itu ya, fokus itu tuh lebih cepat. Jadi nggak apa-apa misalnya mau tulis dulu deh idenya biar nggak lupa, balik lagi nggak masalah, nggak merusak ini ya, nggak merusak fokus gitu. Itu. Jadi dilihat dulu ya memang idenya itu apakah urgent, apakah bisa ditunda, nggak harus sekarang gitu ya. Tulis dulu kalau misalnya dia takut lupa, terus balik lagi ya. Yang penting kita tadi melatih si apa sadarnya itu ya. Karena kalau nggak kita nanti jadi impulsif. Ini ide ke sana jadi ke sana gitu ya. Nanti ide itu ke sana jadi nggak kelar-kelar yang dikerjain. Bener Sebenarnya ya sih? pikiran sadarnya sih yang keteteran, pikiran Iya. alam bawah sadarnya sih mantap semuanya. Nanti makan maka dari itu Oh kadang iya. itu sebenarnya. Iya. Tapi waktu kita kerja kan kita menggunakan pikiran sadar ya. Waktu kita kerja, maksudnya lagi kita apa? Bikin tugas gitu misalnya. Kan kita menggunakan si pikiran sadar itu kan. Tuh. Pikiran sadarnya juga mungkin kerja tapi kita nggak sadar. Oke, nah ini ada komentar lagi. Kak Safira Oke, bisa menjawab makasih tadi? Kak Rida. Iya, Oke, udah makasih ya. cukup. Makasih Pak Ferry. Terima kasih juga. Kemudian ada komentar nih dari Kak Mutiara nih bagus, sudah merasa lebih tenang, bisa fokus, terus bisa menerima emosi ya. Iya bagus, kalau udah kita menerima sebetulnya nanti ya emosi itu nggak akan terus-menerus kok kita jadi hilang dalam emosi, enggak. Ya, tapi dia akan lewat sendiri juga nantinya. Ya, jadi kita bangun kapasitas kita ya untuk bisa ini. Oke, ini kok udah selesai ya ininya komentar-komentarnya. Teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Atau ada komentar lagi? Silakan, nih masih ada waktu. Udah jam ini deh, udah jam nggak kerasa. Udah jam 6. Ya. Nah, jadi kita sekarang pilih 2 orang nih. 2 orang yang saya akan kirimkan e-book mental wellness. Kak Ferry pilih 1, aku pilih 1. Boleh lihat di ini ya. Boleh lihat di chatnya. Yang dipilih siapa? Yang aktif ya, yang hari ini aktif. Tadi ya sharing maupun di chat maupun di open mic. Nah, Kak Ferry duluan silakan. Aku yang terakhir aja deh. Kak Safira ya. Iya. Oke, aku pilih kayaknya tadi Kak open mic Kak Susi ya tadi ya. Halo, Kak Susi masih di sini? Iya, Kak Rida masih di sini. Masih ya, Kak Thank Susi you. nanti Thank aku you. ya tadi ada ini kan ya ada WA saya ya. Nanti aku kirimkan Kak Safira juga ada ya. Saya Iya. kirimkan e-booknya ya yang mental wellness. Nah, teman-teman lain masih bisa ya dapat e-book itu yang kok jadi hilang. E-book itu tapi syaratnya teman-teman kalau bisa ini nanti kita foto ya, kita foto bersama dulu yuk. Setelah itu silakan posting di Instagram, tag saya Jakarta Mindfulness dan Ferry Sulianta ya sama insight-nya apa ya dari sini gitu dapat insight apa sih gitu ya. Tulis di situ nanti kita akan pilih 2 lagi untuk dapat buku tadi yang Be Your Future Self. Tapi sekarang disuruhnya sekarang gitu. Menarik ya judulnya kan? Gimana caranya you can become your kayak best version of yourself, future self, dan lakukannya sekarang. Oke, nah kita ini dulu yuk, foto dulu teman-teman yang bisa buka kamera, yuk kita foto. Sekalian nanti buat ini juga Instagram story-nya nanti mudah-mudahan pada dapet ya bukunya tadi, e-booknya. Ya, yang nggak bisa open video nggak apa-apa, bisa aja. Oke, jangan tulis di komen dulu ya, supaya saya bisa foto ya. Oke, ini mau gimana ininya, posenya? Gini. Ya, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas, gaya bebas. Sekarang mau gimana? Mbak Dian mau gimana? Gini.
Oke. 1, 2, 3. Sip. Nah, ya jadi nanti saya taruh di ini juga ya, di broadcast juga ya buat kenangan teman-teman. Jadi selesai sudah ya sesi kita ini, semoga bermanfaat buat nanti teman-teman lebih percaya diri bahwa di dalam diri kita ada potensi yang tidak terbatas, jauh melebihi dari masalah yang datang, dan nanti bisa dihadapi, dilampaui rintangannya ya semuanya. Semoga bermanfaat dan have a good night. Terima kasih semuanya. Terima kasih Coach Ferry, Terima kasih juga semua. Mbak Dian, Mbak Susi, Terima kasih. Ari, Sandra, makasih ya. Terima kasih Kak Ferry. Terima kasih. Iya, Terima makasih. kasih. Iya.